Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1076. Judul, Barang berharga sulit dicari, tetapi ingin melepaskannya. Kapasitas rendah menerima ajaran sementara dan takut pada Dharma Agung. Para bodhisatwa pemula mendengarkan Dharma yang diajarkan, mengingat dan menjunjungnya, mendekat pada mitra bajik dan segala tempat pembabaran Dharma. Dengan sebersit tekad awal, tekun melatih diri menuju Dharma dari jalan benar. Harus bersungguh hati. Kapasitas rendah menerima ajaran sementara dan takut pada Dharma Agung. Ini adalah Sang Buddha membimbing secara sabar dan sistematis. Para murid malah terus menerima hanya untuk diri sendiri. Hati tak bisa membangkitkan tekad mencerahkan orang lain sebagai wujud tindakan orang dengan kapasitas besar. Jadi terus berada dalam akar kapasitas rendah. Di dalam kapasitas rendah yang diterima adalah ajaran sementara. Mereka mengikuti ajaran Sang Buddha sesuai dengan akar kapasitas mereka dan menerimanya seperti ini. Saya senang, saya rela, dan seperti ini saya melatih diri dan hidup damai dengan diri sendiri. Seperti ini sudah cukup. Tidak ingin datang ke dunia lagi. Di dunia penderitaan tak tertahankan. Selama bisa menghindar, tidak terlahir lagi di dunia. Ini sudah cukup. Inilah orang dengan kapasitas rendah. Hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Sang Buddha selalu mengajarkan Dharma Agung. Tetapi orang dengan kapasitas rendah tidak berani menerima karena takut pada Dharma Agung. Meskipun Sang Buddha sudah mengajarkan kepada orang yang memiliki kapasitas tinggi untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, mencerahkan diri sendiri dan membimbing makhluk hidup, melatih Dharma yang baik, dan menegakkan sila. Selama 40-an tahun, Sang Buddha bukan tidak ada orang dengan kapasitas seperti ini. Ada orang dengan kapasitas seperti ini dan mengajarkan makhluk hidup Dharma ini. Ada orang dengan kapasitas tinggi, menerima ajaran, kemudian membangkitkan tekad. Tapi sayangnya, mereka hanya menerima pengajaran Sang Buddha di dalam Sangha, tidak dapat membangkitkan tekad, karena semua orang di Sangha tahu tumimbal lahir 6 atau 5 alam kehidupan. 5 alam tumimbal lahir dari 4 jenis kelahiran sangat menderita, tidak bisa memutuskan sendiri. Apakah di kehidupan yang akan datang, kelahiran melalui kandungan, jarayuja yoni, kelahiran melalui telur, andaja yoni, atau kelahiran melalui kelembaban, samsvedaja yoni. Begitu tidak berhati-hati, maka akan mudah berada pada 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan. Mereka tahu bahwa ini adalah hal yang sangat menderita. Sekali kehilangan tubuh manusia, sekalipun puluhan ribu kalpa berlalu, adalah sulit terlahir kembali sebagai manusia. Dia juga tahu, namun dia melakukan yang terbaik dengan wujud tubuh ini. Semoga dapat menghapus kerisauan, tidak mau menjalin jalinan jodoh lagi, memaksakan jalinan jodoh dengan makhluk hidup,
Jika memaksakan jalinan jodohnya tidak sesuai, perasaan keluar jalur, jodoh tidak beraturan, maka akan gampang terjerumus lagi. Jadi mereka merasa, jaga diri sendiri dengan baik, jangan keluar jalur dan ikuti aturan. Jangan melanggar aturan dan sila. Memaksakan jalinan jodoh yang terjerat ini dengan para makhluk. Dengan pemikiran seperti ini, jadi mereka tidak berani terjun ke kerumunan orang banyak. Ini adalah orang yang kapasitas rendah. Memahami Buddha Dharma hanya tahu akan satu hal saja. Tahu bahwa dengan tumimbal lahir akan menyebabkan penderitaan dalam siklus kelahiran dan kematian. Tidak tahu akan hal kedua, tidak tahu bahwa harus menempa diri lagi. Menempa diri, lahan pelatihan diri yang paling baik adalah berada di dalam kerumunan orang banyak. Anda takut pada makhluk hidup, Anda tentu harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Di dalam kerumunan orang banyak, menempa diri sendiri. Bertemu dengan kondisi seperti ini, apakah saya punya kemampuan ini? Ada keyakinan hati yang kokoh, menjaga hati sendiri agar tidak tergoda oleh dunia luar. Di dalam kehidupan ini, seharusnya diri kita sendiri telah mengerti akan prinsip kebenaran ini. Kemudian harus segera masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk menempa diri. Sering sekali diumpamakan bahwa hendak membuat sebuah benda yang bernilai dan bagus haruslah melalui penempaan api. Barang tersebut apakah telah melalui proses penempaan api suhu tinggi? Barang-barang besi dan materi yang keras dan sebagainya haruslah melalui penempaan suhu tinggi. Barulah akan menjadi sangat presisi. Sekarang barulah dikatakan sebagai materi. Instrumen yang presisi tidak ada yang tanpa melalui proses penempaan api dengan suhu tinggi. Kerumunan orang banyak bagaikan penempaan api suhu tinggi juga. Kita semua bagaikan logam dan materi dari besi. Sama juga telah melalui proses penempaan. Jika tidak melalui proses ini, maka kita tidak akan menjadi benda dan materi yang kuat. Sama seperti pelatihan diri kita. Apabila kita tidak memiliki sifat alami ini, maka sifat hakiki kebudayaan kita akan benar-benar terkikis oleh noda batin. Itulah mengapa kita harus melalui proses penempaan, melalui suhu api yang tinggi, dan proses ditempa dan dipukul. Setelah melalui proses demikian, barulah akan menjadi barang yang bagus dan bernilai. Dengan cara yang sama, intan, batu mulia, dan batu berharga lainnya saat akan dipajang untuk dilihat orang atau untuk menunjukkan nilainya, juga harus melalui proses pengasahan batu, pemotongan. Jika bukan karena pengasahan dan pemotongan, bagaimana mungkin akan menjadi barang tak ternilai? Jadi, kita semua memiliki harta yang begitu berharga, berupa sifat hakiki di dalam batin kita. Tetapi kita hanya menggunakan rupa bagian luar, bukan pada esensinya. Esensi kita, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudayaan. Rupa kita mengikuti benih sebab dan kondisi. Dari kehidupan ke kehidupan, wujud berubah dalam 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran. Sebenarnya hanya beberapa puluh tahun,
khususnya kelahiran melalui perubahan, kelahiran melalui kelembaban. Usianya lebih pendek. Begitulah berlanjut kehidupan demi kehidupan. Hanya mengetahui satu hal, tidak tahu yang lainnya. Tahu penderitaan tumimba lahir, tidak tahu kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi yaitu harus mengasah esensi kita, kembali pada sifat hakiki yang murni, menyelaraskan esensi kembali pada alam semesta. Tidak ada masalah yang tidak dimengerti, tidak ada benda yang tidak diketahui. Memahami semuanya, ini barulah sifat hakiki kita. Namun, sekarang kita mulai membina diri di dalam kapasitas kecil menerima ajaran sementara. Kita terus-menerus seperti ini, yang memiliki jodoh menerima ajaran Buddha. Kita di dalam samsara fragmentaris. Setiap samsara fragmentaris ada juga guru pembimbing di setiap fragmentaris. Datang membimbing kita, kita baru mampu hari ini duduk di sini mendengarkan Dharma. Jika tidak ada satu demi satu guru pembimbing yang menjalin jodoh membimbing, mungkin dalam kehidupan ini lahir di mana kita tidak tahu. Jadi dikatakan, jika masih dapat mendengarkan Dharma, berarti masih ada jalinan jodoh tersebut. Orang yang dapat mendengarkan dan memiliki kapasitas tajam telah melatih diri dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan, kita harus sangat bersungguh hati. Benih ini kita simpan dengan baik dalam kesadaran kedelapan kita. Lebih tepatnya, kita harapkan suatu hari nanti kita dapat kembali ke kesadaran kesembilan. Ini tentu harus maju ke dalam ajaran besar. Jadi, Bodhisattva bertekad memasuki jalan Bodhisattva. Dalam setiap kehidupan, kita semua harus membangkitkan tekad. Ketika kita sudah bertekad, saat itulah menjadi Bodhisattva yang baru bertekad. Kita sudah mulai menyerap Dharma ke dalam batin. Kita mulai membangkitkan tekad luhur. Bodhisattva yang baru bertekad harus menghirup ajaran, menerima Dharma, harus selalu menjunjung tinggi ajaran yang telah mereka dengar. Kita yakin Dharma yang didengar, ajaran harus diserap ke dalam batin. Harus selalu ingat, bukan hanya ingat, namun harus yakin, menerima dan mengamalkan dalam praktek. Kita yakin, akar keyakinan harus dalam, bahkan harus sangat menjaga dalam setiap perbuatan dan ucapan. Dalam setiap perbuatan dan ucapan harus selalu ingat semua ajaran yang kita terima. Bagaimana berbicara? Apakah ini layak disampaikan atau tidak layak untuk disampaikan? Kalau begitu, ini masih belum waktunya untuk menyampaikannya. Sebelumnya, kita terus membahas ini untuk sementara waktu. Bab perumpamaan juga telah menyampaikan bahwa pada orang yang tidak tepat, pada waktu yang tidak tepat, pada tempat yang tidak tepat, Dharma yang tidak seharusnya dibabarkan juga tidak bisa dibabarkan, karena akar kapasitas para makhluk tidak cukup. Anda tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa pelatihan diri Anda tidak cukup. Hanya tahu satu hal, tetapi tidak yang lain. Pemahamannya yang sangat dangkal, informasi yang telah mereka terima, dan mulai menyebar keluar. Dulu kita sering membahas tentang akar tumpul. Sangat lamban dan tumpul, 5 belenggu tumpul dan 5 belenggu tajam. Para makhluk demikian. Meskipun sedang belajar Dharma, dia tidak dapat memahaminya. Akar tumpul, Dharma yang mereka terima,
sedikit menyimpang, akan jauh dari ribuan mil, atau meminjam dharma ini diterapkan untuk tujuan yang lain. Sehingga kita membabarkan dharma, hendaknya benar-benar senantiasa mengingat dan mempertahankannya. Orang yang menerima dharma juga senantiasa mengingat dan mempertahankannya. Ketika kita harus membabarkannya atau tidak seharusnya dibabarkan, kita harus sangat bersungguh hati. Bodhisattva yang baru bertekad, baik belenggu tumpul maupun belenggu tajam, sama berada dalam batin kita. Maksudnya, noda batin kita masih belum dilenyapkan secara tuntas. Dharma yang diterima, kita harus memahaminya. Sehingga terhadap orang, akar, dan kapasitas, Buddha harus penuh perhatian, memberikan pengajaran sesuai dengan akar kapasitas. Apalagi kita menghadapi para makhluk yang demikian banyak. Jika kita sendiri tidak hati-hati dalam berbicara, atau orang lain masih penuh noda batin yang belum dilenyapkan, kita demikian sembarangan mengatakan, terkadang bisa merusak akar kebajikan kita, atau kembali menyebarkannya, terkadang akan menimbulkan fitnahan. Sehingga saat kita berucap, mendengar, harus tepat dengan waktu, kapasitas, dan tempat. Demikian baru benar. Jika tidak tepat dengan orang, waktu, dan tempat, terkadang bisa menimbulkan fitnahan. Jadi, kita harus sangat berhati-hati. Terhadap bodhisattva pemula, kita sebagai bodhisattva pemula, kita perlu membangkitkan tekad. Kita mendengarkan dan menerima dharma. Mendengar dan menerima dharma yang diajarkan. Kita harus bersungguh-sungguh mengingat dan menjunjungnya. Harus selalu mengingatnya. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda. Apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Apa yang harus dan tidak harus dikatakan. Kita semua harus sungguh-sungguh mengingatnya. Dengan begitu barulah kita dapat lancar menjalani penerimaan dharma ini dan membimbing para makhluk. Jika kita tidak menerima dharma dan menyerapnya ke dalam batin, bagaimana kita dapat memberikan ajaran kepada para makhluk? Oleh itu, bodhisattva pemula juga harus bersungguh hati, karena kita telah membangkitkan tekad untuk menapaki jalan bodhisattva. Setiap saat harus mendekat dengan mitra baji. Segala tempat pembabaran dharma oleh mitra baji. Kita harus mendekat mitra baji dan segala tempat pembabaran dharma. Kita harus mendekat dan tidak memisahkan diri. Sekarang ada orang yang datang dan mendengar. Kita seharusnya menggenggam kesempatan ini untuk mendengar. Bagaimana orang lain bertanya dan bagaimana menjawabnya. Pada zaman sekarang, di dunia sekarang, sangat banyak proses yang berkaitan dengan orang, masalah, benda. Semuanya adalah dharma. Maka mitra baji tidak peduli apakah itu orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran atau inisiator dari gagasan itu. Mereka yang bertanya, semua merupakan mitra baji. Dengan menjawab, kita semua saling menginspirasi. Ini semua adalah mitra baji. Setelah mendengarkan dharma, semua orang datang belajar bersama. Belajar bersama, saling mendengarkan dan saling sharing. Ini juga disebut mitra baji. Setelah saya mendengarkan, saya merasakan seperti ini, dan ini. Kamu mendengarkan, kamu merasakan seperti itu. Perumpamaan kamu bagus. Apa yang kamu dapatkan, mungkin saya juga bisa menggunakannya.
Ini semua adalah mitra baji. Kita harus mendekatkan diri kita, baik belajar bersama atau sharing setelah mendengarkan Dharma saling berbagi. Ini supaya kita dapat lebih mendengarkan, lebih mengerti perasaan semua orang, kesan batin masing-masing. Ini semua adalah mitra baji. Saat mendekatkan diri ke Dharma, menerima Dharma. Sharing pesan batin setelah menerima Dharma. Ini semua adalah mitra baji dan segala tempat pembabaran Dharma. Bukan orang yang suka bergosip, namun adalah orang yang benar-benar ingin mendengarkan Dharma. Perasaan saling berbagi kesan batin, bukan membicarakan gosip. Dengan sebersih tekad awal adalah tekad awal kita, harus selalu dan selamanya. Harus berlatih dengan tekun, harus giat melatih diri, harus mengarah ke jalan yang benar, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati, melihat ketidakkekalan manusia yang sangat banyak. Apabila kita dapat mengerjakan setiap pekerjaan, tidak hanya dapat memberikan manfaat kepada para makhluk, berlatih dan giat melatih diri yang sebenarnya tidak lain adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain ataupun menolong orang lain, menolong dunia. Ini semua adalah melatih Dharma yang baji. Dengar-dengar tahun 2015, lebih dari 100 hari yang lalu, 4 bulan lebih yang lalu, tempat hiburan Pak Sien meledak. Tercatat tanggal 27 Juni 2015. Periode waktu itu, pikirkan, membuat ketakutan berapa banyak orang di masyarakat. Demi hal itu, 400 sampai 500-an anak muda. Sesaat ketidakkekalan, ledakan mendadak. 4 sampai 500-an anak tubuhnya terluka. Berapa banyak keluarga? 400 sampai 500-an orang tua bersedih. 4 sampai 500-an orang pasien harus diantar ke rumah sakit yang berbeda. Tim medis setiap rumah sakit harus bagaimana mengembangkan kemampuan mereka menyelamatkan nyawa. Cinta kasih itu harus tepat menangani penyakit. Luka begini harus bagaimana mengobati mereka. Sekujur tubuh sudah rusak, kulit rusak, terinfeksi, infeksi di luar. Begini membuat organ tubuh dalam mereka pelan-pelan rusak. Penderitaan luar tak tertahankan. Sekujur tubuh bisa bagaikan neraka pengelupas kulit. Dalam neraka ada neraka pengelupas kulit. Setiap inci kulit dikupas. Setiap hari mengganti obat, bukankah seperti neraka pengelupas kulit? Sakit, menderita. Sakit dan penderitaan seperti ini bagaimana menahannya? Orang yang terluka sangatlah menderita. Orang yang merawatnya juga tidaklah mudah. Tekanan yang dialami lebih besar. Nyawa sedang bertarung. Kemudian dia harus memasuki hal demikian di dalam kehidupan manusia. Sangat was-was, waspada, bersungguh hati sedang berjuang. Di rumah sakit kita, perawatan yang diterima di rumah sakit Checi Taipei, ke-13 orang yang terluka ini, 90% lebih, 80% lebih, 70% lebih kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Coba pikirkan tekanan yang demikian. Hanya satu ranjang saja. Ingin mengganti obat dan merawatnya dibutuhkan belasan tenaga medis. Pada hari itu di rumah sakit Checi Taipei. Dikutip dari editor pada tanggal 22 September 2015. Tim dokter, perawat, semua tim medis bersama-sama
menggambarkan saat itu sedang merawat para pasien. Salah satu di antaranya, Lin Siting, kemarin sudah kembali ke rumah. Beliau dalam kondisi demikian telah dirawat di rumah sakit 125 hari. Dimulai pada saat itu, pada saat hasil ronsen dilihat, organ tubuh paru-paru dalam kondisi baik, bersih. Belum sampai sehari dilihat kembali, dilihat dari hasil ronsen, tiba-tiba terlihat seluruh bagian berwarna putih. Hal ini menunjukkan nyawa dalam kondisi kritis. Pada saat itu, boleh dikatakan kondisi keracunan darah mulai terlihat. Organ tubuh telah terkontaminasi. Seluruh bagian paru-paru berwarna putih. Tabib agung kita dan seluruh anggotanya berkumpul dan bekerja sama dengan membentuk tim setiap hari dan selanjutnya bekerja sedemikian demi untuk berjuang menyelamatkan nyawa kehidupan. Puluhan orang berada di ruangan itu sampai sedemikian penuh memadati ruangan. Mengadakan rapat sehari 2 kali. Melaporkan metode pengobatan yang dilakukan. Bagaimana penggunaan obat-obatan. Terus sampai pada penggunaan obat yang benar-benar sesungguhnya. Adalah jenis obat kelas berlian, sangat mahal. Obat jenis ini dapat mencegah virus penyakit. 1 botol obat seharga $150,000 NT. Obat yang seharga $150,000 NT ini dalam sehari harus digunakan 2 botol, sama dengan $300,000 NT. Nyawa tidak bisa dinilai dengan uang. Jika dibutuhkan, harus digunakan. Seperti demikianlah kemampuan nurani itu, demi berjuang menyelamatkan nyawa. Dokter kita berbagi kisah demikian. Katanya, setiap orang tabib agung bagaikan nakoda kapal. Demi orang yang menderita sakit, demi orang yang menderita luka, bagaimana kita beradu tarik tambang agar dapat menyeberangi dia melewati sungai Tumimbal Lahir. Dia menggunakan perumpamaan dengan Dharma Buddha untuk menjelaskan misinya. Berapa banyak orang yang berada dalam tim ini? Tim yang besar ini untuk menyelamatkan nyawa dari 1 orang. Apalagi ada 12 orang. Demikianlah akhirnya. Dari 13 orang ini, salah satunya begitu sampai rumah sakit, beberapa hari kemudian, dia sebenarnya sudah diumumkan sebagai tak tertolong sesampainya di rumah sakit. Dirawat sampai hari ketiga atau keempat, kemudian dia meninggal. Yang hidup ada 12 orang, semuanya sangat parah. Coba bayangkan, ada berapa banyak orang yang tergabung dalam proses penyelamatan. Sesungguhnya cerita yang sangat panjang. Memanfaatkan setiap detik. Banyak orang berkumpul di setiap sudut tempat yang kecil tersebut untuk mengoperasikan mesin pompa yang bertugas mengalirkan darah melalui paru-paru buatan, oksigenasi membran extracorporeal atau extracorporeal membrane oxygenation (EMCO). Kehidupan pasien ini tergantung pada bantuan paru-paru buatan. Jika kondisi pasien kritis, maka paru-paru buatan tidak dipakai. Banyak pipa selang di seluruh tubuhnya, di sekeliling tempat tidurnya juga. Perlu banyak orang untuk menjaga dan mengoperasikan mesin ini. Berapa banyak orang yang diperlukan di sekelilingnya?
Ada 14 orang terkumpul di ruang sempit tersebut. Di sekeliling juga ada terdapat mesin-mesin, sehingga di setiap sudut tempat, setiap menit detik, semua orang berusaha untuk menolong kehidupan orang tersebut, berusaha menarik dia keluar dari kematian. Benar-benar menunjukkan keterampilan mereka menolong, menggunakan ajaran Dharma, mengobati luka dan penyakit ini, menolong dari dalam dan luar, fisik dan batin. Oleh sebab itu dikatakan membangkitkan niat awal. Mereka berlatih dengan rajin. Sekelompok Dr. Tima adalah kelompok tenaga medis, perawat, Dr. Bius, dan lain-lain. Semuanya juga termasuk farmasis dan ahli gizi. Semuanya berkumpul, sekelompok orang, semua orang berusaha maksimal berdasarkan keterampilannya menyelesaikan tugas misi. Kerajinan seperti ini harus terus-menerus dipelajari. Sebenarnya obat apa yang digunakan? Sebenarnya metode mana yang dipakai? Dengan sebersih tekad awal, tekun melatih diri menuju Dharma dari jalan benar, menggunakan cara yang benar, menolong satu kehidupan. Akhirnya semalam, tahun 2015, bulan 11, tanggal 1, semua pasien akibat ledakan debu telah keluar dari rumah sakit. Agar mereka bisa keluar rumah sakit, kita pergi ke rumahnya, melihat lingkungannya. Bila tidak ada pendingin udara, maka akan dipasang. Kita menunjukkan kepada mereka bagaimana cara disinfeksi dan bagaimana cara mengatasi ruangan yang tidak bisa dijangkau. Kita harus memperbaiki tempatnya agar tidak ada penghalang, tidak ada penularan, dan perlu ada pendingin udara. Kita harus pergi ke rumah setiap pasien, melihat lingkungannya, melihat tempatnya. Ini merupakan kesungguhan hati, kekuatan cinta kasih. Kekuatannya sangat besar. Karena itu kita katakan pelatihan diri. Tidak ada satupun yang bukan pelatihan diri. Kita harus bersungguh hati di setiap saat. Jadi kehidupan kita ada di jalan yang berbahaya. Di jalan yang berbahaya ini bagaimana semestinya kita berjalan? Setiap langkah harus mantap. Ada orang yang acuh tak acuh melewati jalan yang berbahaya. Jadi mereka butuh sekelompok orang yang melindunginya. Jadi di jalan yang berbahaya ini dibutuhkan guru pembimbing. Kita butuh orang yang dapat menuntun. Jadi dunia ini membutuhkan Buddha dan Bodhisattva. Dunia membutuhkan ajaran Buddha untuk membantu kita melewati jalan yang berbahaya, agar bisa mulus, agar tidak menjadi di luar kendali. Tumimbal lahir di 4 jenis kelahiran dan 6 alam kehidupan. Jadi, kita harus mendengarkan dan memahami Dharma dengan jelas. Jadi, naskah sutra 2 hari yang lalu menyebutkan bahwa sang guru tahu akan jalan berbahaya dengan baik. Tanda-tanda dapat dilalui atau tak dapat dilalui akan memandu semua orang yang ingin melewati kesulitan ini. Akan tetapi, orang-orang yang dituntunnya selama perjalanan merasa lelah dan mundur. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini sehari sebelum kemarin, tapi dalam hal ini mereka beritahukan pada guru pembimbing naskah sutra sebelumnya. Mereka beritahukan pada guru pembimbing, sudah berjalan selama ini, kita semuanya telah lelah. Mereka beritahukan pada guru pembimbing, kami sekalian amat lelah dan juga takut. Tidak bisa maju lagi, jalan di hadapan masih jauh. Sekarang kami ingin mundur dan kembali.
Dikutip dari Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Tidak bisa maju lagi. Bukan hanya lelah, tapi juga sangat takut. Karena sudah tidak mampu melanjutkan jalan lagi. Karena jalan di depan masih begitu panjang. Semua orang sudah lelah. Menghadap jalan di depan yang begitu panjang, ingin melanjutkan jalan, kami juga sangat takut. Jadi berpikir ingin berhenti saja. Ini yang kemarin katakan. Selanjutnya dikatakan, guru pembimbing yang memiliki banyak metode terampil lalu berpikir demikian. Orang-orang ini sungguh kasihan. Kenapa mereka melepaskan barang mulia dan berharga, ingin mundur dan kembali? Dikutip dari Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Tujuan semua orang melalui jalan berbahaya ini. Bukankah tujuannya ingin sampai tempat barang berharga? Seperti kebanyakan orang zaman dulu mengatakan ingin pergi petualang. Kenapa ingin berpetualang? Karena di depan ada barang berharga. Rela melewati jalan berbahaya untuk mencari barang berharga. Zaman dulu sering ada film begini. Sekarang saya tidak tahu. Dengan prinsip kebenaran yang sama, kita sekarang ingin mencari sifat hakiki. Kita mesti mencari jalan yang seperti ini. Jika tidak, di jalan ini akan berjalan lama dan kehidupan demi kehidupan. Kita sekarang demi mencari sifat hakiki, kita harus berjalan melalui jalan begini. Sehingga guru pembimbing pun berpikir demikian. Beliau menggunakan banyak metode terampil, hendak membangkitkan lagi semangat dari orang-orang ini untuk maju bergerak ke depan. Maka berpikir demikian, orang-orang ini sungguh kasihan. Para makhluk hidup ini sungguh menyedihkan dan sangat kasihan. Jelas-jelas tahu kehidupan manusia penuh bahaya. Sebersih niat yang melenceng, setiap melangkah akan salah jalan. Masih mau terjerumus lagi. Jelas mengetahui jalan ini berbahaya. Mengapa tak bisa berjalan hati-hati? Tentu bisa melewatinya. Mengapa hendak berhenti saja? Kenapa mereka melepaskan barang mulia dan berharga, ingin mundur dan kembali? Mengapa berhenti di tengah jalan? Masih separuh jalan lagi. Maju selangkah lagi. Segera tiba di tempat barang mulia dan berharga. Mengapa tidak mau maju lagi ke depan? Para makhluk merasa jalan yang demikian panjang masih sangat lama, sehingga timbul rasa malas dan takut dalam hati mereka, tidak berani maju ke depan. Para makhluk takut kalau tempat barang berharga dari pahala kebajikan Buddha terletak jauh dan sulit dicapai. Makanya ingin melepaskan, mundur, dan jatuh ke dalam lautan samsara. Maka hal ini adalah amat sulit diperoleh. Walau kita sangat mendambakan, berharap mencapai kesetaraan dengan Buddha, dalam hal pengetahuan, pandangan, dan kebijaksanaan, kita sangat ingin mencapainya. Namun jaraknya masih begitu jauh. Melihat kondisi alam Buddha dari sudut pandang orang awam tentu sangat jauh adanya. Tetapi jika kita tidak bergerak maju ke depan, selamanya akan berada dalam 5 alam ini, tanpa bisa mencapai kondisi alam Buddha. Diri manusia sudah timbul rasa takut ini. Merasa takut karena pahala kebajikan dan tempat berharga dari Buddha terletak nan jauh di sana. Hendak mencapainya sangatlah sulit. Makanya ingin melepaskan, mundur, dan jatuh ke dalam lautan samsara. Rela melepaskan dan mundur. Bila demikian, maka akan jatuh ke samsara.
Guru pembimbing yang memiliki banyak metode terampil, perumpamaan untuk ajaran sementara dari Buddha, di mana secara praktis dan menakjubkan menerapkan banyak kebijaksanaan terampil. Di luar rumah terbakar, ingin meletakkan 3 kereta. Dengan metode terampil membukakan 3. 4 maksud telah dipenuhi, makanya memiliki banyak metode terampil. Menggunakan berbagai metode kebijaksanaan. Kebijaksanaan terampil ini bagaimana dengan cepat memberikan dorongan pada mereka sehingga di luar rumah terbakar ingin meletakkan 3 kereta, sama seperti sesepuh tersebut. Di luar rumah terbakar menyiapkan 3 kereta. Dengan metode terampil membukakan 3. Dengan begini mengatakan pada semua orang, pada masa lalu dengan begini kamu melatih diri. Di masa akan datang kamu harus menuju ke jalan Bodhisattva. Kereta kambing yang di depan, kereta rusa sudah berbaris di sini. Tapi di sini masih ada kereta lembu putih besar. Kalian lihat, prinsip kebenaran ini adalah seperti prinsip kebenaran kecil, hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Menunjukkan untuk Anda lihat, ini adalah prinsip kebenaran agung. Sekarang yang harus Anda dengar sendiri bisa membimbing diri sendiri, juga bisa membimbing orang lain. Jadi di luar rumah terbakar disiapkan 3 kereta. Buddha datang ke dunia adalah begini. Di luar rumah terbakar disiapkan 3 kereta. Kereta besar bisa di depan. Jika semua orang bisa mengetahui, melihat ke belakang, rumah sudah terbakar. Melihat ke depan, menggunakan kereta besar untuk menyelamat semua orang. Menggunakan metode perumpamaan seperti ini untuk membuka 3 kereta. 4 macam niat telah dipenuhi, 4 maksud telah dipenuhi. Jadi menggunakan banyak metode terampil. 4 macam niat adalah Sang Buddha membuka Dharma dari metode terampil menggunakan 4 macam niat. 4 macam niat Catvaro Bipraya. 1. Niat menunjukkan kesetaraan atau Samatha Abhipraya, yaitu harapan mendasarnya. Yang kedua, niat menunjukkan pada waktu berbeda atau Kalantara Abhipraya, yaitu 5 periode. Yang ketiga, niat menunjukkan makna berbeda atau Artantara Abhipraya, yaitu pengajaran sesuai kapasitas. Yang keempat, niat menunjukkan kegemaran dan keinginan dari para makhluk atau Pudgalantara Abhipraya, yaitu mengikuti kemampuan menerima. Adalah yang pertama, para makhluk setara. Prinsip kebenaran yang disadari Sang Buddha adalah para makhluk setara. Semua orang mempunyai hakikat kebudaan. Seharusnya mulai dari diri saya sendiri setelah tercerahkan. Menyebar luas ke ruang angkasa, begitu luas, tenang dan jernih. Prinsip kebenaran ini harus dinikmati dan semua orang bisa mendapatkan. Tapi mempertimbangkan bahwa tidak ada cara lain, karena akar kapasitas para makhluk. Tidak ada cara untuk menerima. Jadi, Buddha harus menggunakan metode kedua, yaitu niat menunjukkan pada waktu berbeda. Itu adalah menggunakan 5 periode. Avatamsaka adalah harapan mendasar. Harapan mendasar dari Sang Buddha telah menghayati kondisi ini. Harapan mendasar dari Sang Buddha, tapi mengevaluasi bahwa para makhluk tidak bisa menerima. Jadi Buddha harus memberikan pengajaran 5 periode. Setelah itu mulai membuka agama. Kemudian Vaipulya, setelah itu Prasna. Selanjutnya adalah Sutra Tratai, memberikan pengajaran 5 periode ini. Dinamakan niat menunjukkan pada waktu berbeda. Ketiga, niat menunjukkan makna berbeda. Itu adalah menyesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk.
memberi pengajaran sesuai kapasitas. Beginilah Sang Buddha sepanjang hidup mengajar murid-muridnya, tidak meninggalkan cara seperti ini. Keempat adalah berharap para makhluk gemar dan ingin menyesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk. Memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis agar mereka bisa seperti ini, baik-baik menerima sampai tempat penuh kedamaian dan kebahagiaan paling pamungkas. Benar-benar mencapai tempat yang paling pamungkas. Oleh karenanya, ini adalah pengajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Menggunakan 4 macam niat, harapan mendasar dari Buddha memberi ajaran dengan metode terampil seperti ini. Dengan metode terampil, memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Mendidik para makhluk. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Lalu berpikir demikian, orang-orang ini sungguh kasihan. Kasihan melihat orang-orang ini berniat untuk mundur. Makanya berpikir demikian, bahwa orang-orang berkapasitas rendah ini sungguh patut dikasihani. Buddha, harapan mendasarnya melihat para makhluk ini sendiri berhenti pada tempat ini, tidak bersedia lapangkan dada. Dharma meresap dalam batin, membimbing orang lain lagi, tidak bersedia demikian, sehingga Buddha merasa semua orang takut. Takut jalan bodhisattva masuk ke tengah orang banyak. Buddha juga membangkitkan rasa iba, kasihan melihat orang-orang ini berniat untuk mundur. Tidak giat adalah mundur. Adalah demikian saja, adalah hendak maju ke depan. Kereta kambing, kereta rusa, semestinya harus memilih lagi kereta lembu putih yang besar. Semua orang ragu di sana. Sehingga hati Buddha merasa kasihan, lalu berpikir demikian, bahwa orang-orang berkapasitas rendah ini sungguh patut dikasihani. Dikasihani menandakan, ayah, kenapa begitu kasihan? Berkata demikian, kenapa kamu tidak mengerti? Dalam hati juga merasakan putus asa. Tetapi kita tidak boleh mengatakan Buddha telah putus asa. Akan tetapi masih saja berani maju, terus tak akan mundur. Walau menemui rintangan, walaupun memberi pengajaran dengan lelah, tetapi masih akan maju terus, pantang mundur. Inilah Buddha. Timbul rasa kasihan melihat para makhluk mengapa begitu lambat menerima. Kenapa masih tidak bisa hanya melekat pada diri sendiri, tidak terpikir pada orang lain. Pikiran begitu sempitkah? Kenapa tabiat buruk masih melekat pada diri sendiri, sehingga Buddha juga tidak berdaya? Kenapa mereka melepaskan barang mulia dan berharga, ingin mundur dan kembali? Kenapa mereka melepaskan barang mulia dari kendaraan Buddha dan ingin mundur dan putar balik selama perjalanan? Mengapa tidak mengerti untuk maju lagi ke depan? Berhenti di tengah jalan. Ini sangatlah disayangkan. Buddha pasti tidak akan menyerah. Sehingga setelah berpikir demikian, melalui kekuatan dari metode terampil, menjelmakan satu kota sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya dan memberitahukan pada semua orang, engkau sekalian jangan takut, jangan mundur dan kembali. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Melihat naskah sutra ini, akhirnya batin terbuka. Selalu berjalan di jalan berbahaya. Jalan berbahaya tidak ada tempat untuk berhenti. Sebenarnya, yang mendengar juga lelah, yang mengatakan juga lelah. Selalu demikian. Mundur besar menuju kecil, takut dan panik, tidak berani ke depan. Ini sangat tidak berdaya.
Akan tetapi, Buddha datang ke tempat ini pada awalnya berniat bagaimana membiarkan orang ini pulih kembali dari kecapekannya. Sehingga setelah Buddha membangkitkan pemikiran demikian, niat pemikiran demikian, coba pikirkan, masih juga menggunakan ajaran sementara dengan metode terampil, kekuatan dari 3 kendaraan. Setelah berpikir demikian, melalui kekuatan dari metode terampil, setelah Buddha membangkitkan pemikiran demikian, untuk sementara lalu menggunakan kekuatan metode terampil dari 3 kendaraan. Guru pembimbing memiliki pemikiran penuh iba. Ini adalah kebijaksanaan dari metode terampil. Sehingga niat pikiran dari guru pembimbing, niat pikiran itu yaitu menaruh kasihan pada para makhluk, menciptakan begitu banyak kekuatan karma pada 5 alam bertumimbal lahir. Benar-benar sangat kasihan, sangat tidak mudah. Telah masuk ke dalam kendaraan Sravaka dan Pratyekya Buddha, diri sendiri telah mengetahui prinsip kebenaran. Telah sampai di sini. Bagaimana bisa putus di tengah jalan? Orang ini semestinya harus bangkitkan tekad agung, masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk, melatih diri sendiri sampai batin leluasa, datang dan pergi dengan bebas leluasa, menempa batin sendiri sampai bisa menahan kegelapan dan noda batin dari luar, selalu mendengar tubuh lemah, antibodi lemah, sehingga bisa tercemar oleh virus yang tidak baik. Ini karena kondisi tubuh kita kurang kuat, maka mesti menjaga baik kondisi tubuh kita, baru bisa menyingkirkan banyak virus jahat. Prinsip kebenaran yang sama harus melatih niat pikiran kita sendiri, harus melatih niat pikiran kita, yaitu pada tempat orang banyak. Maka guru pembimbing juga demikian. Niat ini juga sama, harus mempunyai niat ini, baru tidak akan melepaskan mereka. Berharap setiap orang bersungguh hati maju ke depan. Singkat kata, belajar ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Waktu tidak akan menunggu kita. Kita maju terus ke depan. Bila kita bermalas-malasan, mempunyai rasa takut, kita akan berhenti. Sehingga guru pembimbing Buddha Bodhisattva menaruh iba. Dia tidak akan melepaskan kita. Jika dokter tidak akan menyerah untuk menolong pasien, pasien bisa pulih dan sehat kembali. Rintangan di kehidupannya, sehingga untung ada guru pembimbing tidak melepaskan. Untung ada dokter, tidak kenal menyerah. Singkat kata, kita setiap orang seperti pasien. Kita akan mengandalkan dokter untuk memberi kita obat, untuk menuntun kita, memberi perlindungan pada kita, metode untuk perawatan kesehatan. Bagaimana cara untuk melindungi kesehatan kita, sehingga setiap saat harus lebih bersungguh hati.